Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Abdul Syukur dari kelas TI 2024C dengan NIM akhir 101 Universitas Negeri Surabaya. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum mata kuliah keamanan jaringan dan komputer, keamanan data dan informasi, di mana pada praktikum kali ini kita akan mempraktikkan tentang firewall NAT sama dengan chain source NAT. Nah, dengan tujuan yang pertama untuk mengetahui cara kerja NAT chain source NAT dan mensimulasikan firewall NAT chain source NAT. Nah, kemudian di sini pada poin B.1 ada skenario. Nah, di sini disediakan topologi sebagai berikut. Kita akan menggunakan 3 router, di mana terdiri dari router ISP, router routing, dan router NAT. Nah, di tengah-tengah kita buat switch yang menghubungkan ketiga router tersebut. Lalu ada juga ke arah PC public, dan dari router routing ke arah PC1, router NAT ke arah PC2. Nah, pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat skema jaringan seperti pada gambar simulasi dan setting IP address pada interface-nya. Nah, supaya ketika mengakses Winbox-nya kita tidak tertukar, kita akan menggunakan sys identity set, di mana dia itu akan memberikan nama pada setiap routernya supaya kita tidak tertukar. Kita mulai dari PC1 terlebih dahulu karena PC1 terhubung dengan router routing. Nah, kebetulan di sini sudah saya implementasikan untuk sys identity set name-nya. Nah, jadi caranya teman-teman tinggal ke terminal di Winbox-nya, lalu ketik sys identity set name. Misalkan dia root routing, bisa diberi nama rrouting, untuk RISP, dan untuk RNAT bisa diberi nama RNAT. Nah, di sini saya sudah mengubah untuk ketiga nama router tersebut. Kita bisa lihat di PC2. Nah, PC2 di sini kita terhubung ke router NAT, dan untuk PC3 atau PC public kita terhubung dengan router ISP. Nah, kemudian kita akan melakukan setting IP address router. Nah, pertama-tama kita akan melakukan setting DHCP client pada router ISP. Nah, router ISP di sini yang terhubung adalah PC public. Teman-teman bisa buka Winbox-nya terus diarahkan ke router ISP. Nah, di sini teman-teman seperti biasa bisa menggunakan menambahkan secara manual di IP DHCP client, atau teman-teman bisa menggunakan new terminal. Jika teman-teman menggunakan new terminal, teman-teman bisa menyalin langsung komen di sini teman-teman, IP DHCP client. Nah, teman-teman tinggal salin. Nah, nanti jadinya akan seperti ini, seperti gambar berikut. Kita lihat ini apa maksudnya. Jadi ini maksudnya adalah dari router SP dia diberi address 10.142.45.243. Ini dapat dari mana? Untuk yang ke arah Ether 1 atau ke arah internetnya kita dapat dari DHCP client tadi. Kita menambahkan DHCP client ke Ether 1. Nah, di sini kita mendapatkan IP address-nya. Nah, ini yang ke arah internet. Kemudian yang ke arah Ether 2 atau ke arah switch dia ada 3, yakni 172.20.20.1.9 dan .17. Nah, kemudian kita juga set IP address-nya pada router routing. Router routing di sini ada pada PC1. Nah, lagi-lagi teman-teman bisa menambahkan secara manual IP address atau langsung di new terminal. Nah, di sini sudah saya tambahkan IP address-nya 172.20.20.2, dia yang ke arah Ether 1, yang ke arah switch atau yang ke arah router ISP-nya. Nah, dia akan dikenal sebagai 172.20.20.2, dan juga yang ke arah Ether 2 dia akan dikenal sebagai 192.168.1.1. Atau ini nanti oleh di PC1 akan menjadi gateway-nya.
Nah, kemudian router AirNAT kita akses menggunakan PC2. Nah, di sini sudah saya tambahkan. Jadi yang ke arah Ether 1 atau ke arah atas, ke arah switch, dia itu ada dua IP, titik 20 dan titik 11, dan juga yang ke arah PC2 dia menggunakan IP 192.168.2.1. Setelah itu kita setting IP address pada masing-masing PC. Kita bisa mulai dari PC1 di sini. Nah, di sini sudah saya setting untuk IP pada PC1 sesuai ketentuan 1.1.2, subnet masknya 255.255.255.0, dan untuk gateway-nya tadi ke router NAT ke router routing maksudnya, yakni 168.1.1, dan untuk prefer DNS servernya kita arahkan ke 172.20.20.1 atau ke arah router ISP tadi. Oke, mungkin kita lanjut ke router 2, ke PC2, ke PC2. Nah, di sini untuk PC2 juga sudah saya siapkan IP address-nya sudah sesuai ketentuan .2.2, gateway-nya 168.2.1. Nah, untuk prefer DNS servernya akan diarahkan ke 20.9, di mana ini juga arah ke router ISP. Nah, kemudian untuk PC3 atau PC public, nah di PC public sendiri kita menggunakan IP 172.20.20.18 gateway-nya, atau yang ke arah router ISP-nya dia menggunakan .20.17. Prefer DNS-nya juga langsung diarahkan ke .20.17 atau ke arah router ISP. Setelah itu, nah kita akan buat sharing internet di router ISP. Router ISP berarti kita aksesnya menggunakan PC public. Nah, di sini kita bisa ke pengaturan IP firewall. Nah, teman-teman bisa tambahkan secara manual, atau mungkin teman-teman bisa langsung menggunakan terminal dengan komen IP firewall NAT, add action-nya masquerade, chain-nya source NAT, disable no, out interface-nya keluarnya nanti ke Ether 1 atau ke arah internet. Lalu jangan lupa teman-teman allow untuk DNS-nya, karena ini yang akan membuat terhubung ke internet. Nah, kemudian kita tambahkan table routing router ISP. Pada router ISP kita nah, bisa teman-teman tambahkan secara manual atau bisa langsung menggunakan terminal. Nah, di sini maksudnya adalah IP route at disable 0. Nah, untuk destinasi address 192.168.1.0 atau yang ke arah router routing dan juga ke bawahnya, yakni ke PC1, dia gateway-nya 172.20.2. Nah, untuk router routing juga demikian. Coba kita buka router routing. IP route. Nah, di sini ditambahkan jika destinasi tujuannya adalah 0000, maka gateway-nya adalah 172.20.20.1 atau ke arah router ISP tadi. Kemudian untuk router NAT, nah sini juga jika tujuannya adalah 0000, maka gateway-nya melalui 172.20.20.9 atau router ISP juga. Nah, setelah itu kita akan tambahkan NAT standar atau NAT masquerade
di router NAT. Tambahkan NAT standar IP firewall. Nah, teman-teman bisa tambahkan di sini, atau bisa teman-teman langsung menggunakan seperti saya menggunakan new terminal. Nah, di sini NAT-nya udah ditambahkan. Ke double ya. Bisa kita hapus satunya. Nah, di sini setelah melakukan percobaan berikut, kita akan melakukan uji coba ya. Ini kita akan mencoba ping dari PC1, PC2 dan PC public ke 888. Kita coba ping 888. Nah, jadi reply. Kemudian PC2 juga kita ping 888. Nah, dia juga nge-reply. Selanjutnya kita ke PC public. PC public ping 888. Nah, ini tadi kan dari 4 yang dikirim cuma 2 yang kebales. Sebenarnya tadi ini HP saya terhubung ke hotspot kos, makanya internet yang kesini mungkin agak dibatasi atau gimana. Jadi setelah saya coba matikan wifi kos saya, setelah itu langsung ke tempatnya berhasil. Kita coba lagi di PC1 ping 888. Nah, berhasil. PC2 juga kita ping 888. Nah, dia juga sudah di reply semuanya. Jadi 100% berhasil, 0% loss. Setelah itu kita akan lakukan pengecekan connection tracking ISP di router ISP. Oke, kita akan buka router ISP. Kita akan ke firewall. Terus kita cek connection di sini. Nah, sini akan kita cek untuk protokol ISP-nya, dia menggunakan source address apa. Kita bisa coba dulu di PC1, kita ping ke 888. Kita cek di router, langsung PC2 juga ke 888. Ping 888. PC public juga kan ping ke 888. Nah, di sini akan kita lihat ada 3 protokol ISMP, di mana yang pertama ada dari address 192.168.1.2, atau ini yang menunjuk ke PC1. Nah, di PC1 sendiri dia langsung menggunakan IP laptopnya atau IP PC-nya, tidak menggunakan IP router. Nah, di sini uniknya ada pada PC2. PC2 di sini dia tidak menggunakan IP sendiri karena protokol tadi dia menggunakan IP dari routernya, yakni router NAT, sehingga di router ISP ini untuk IP dari PC2 nya tidak terlihat secara langsung, dia sembunyi di balik router NAT-nya. Nah, dan juga untuk PC3 di sini normal menggunakan IP-nya sendiri. Oke, sudah sesuai. Titik 10, titik 18, titik 2. Nah, kemudian lakukan perubahan setting pada router RNAT. Oke, sebelum itu mungkin bisa kita matikan untuk pingnya.
kita ke router NAT PC2, disable atau hapus NAT yang ada sebelumnya. Nah, kita akan hapus firewall NAT di sini. Kita akan tambahkan action source NAT dengan IP address 172.20.20.11 untuk protokol ICMP. Nah, dia akan dikenal IP-nya sebagai 172.20.20.11 jika menggunakan protokol ICMP, dan dikenal dengan .10 untuk protokol selain ICMP. Nah, biar tidak lama-lama, kita langsung menggunakan terminal. Syntax error. Oke, mungkin kita tambahkan secara manual saja, teman-teman. IP firewall. Nah, di sini kita tambahkan chainnya source NAT untuk out interface-nya ya kayak tersatu, actionnya dibuat source NAT. Nah, biasanya kan kita menggunakan MSQRate to address 172.1.20.20.11. Nah, di sini jika dia itu protokolnya ICMP, protokol ICMP. Nah, to port file only. Nah, ini kenapa call not bentar. Apa perlu kita ketik manual? IP firewall NAT action source NAT, chainnya source NAT, disable no out interface sama dengan header 1 protokol ICMP to address sama dengan 172.20.20.11. Oke, berhasil. Kita cek terlebih dahulu IP firewall. Ya, sudah ditambahkan. Kita tambahkan lagi untuk yang
selain ICMP. Application source NAT chain source NAT disable no out interface sama dengan ether 1 protokol. Nah, selain ECMP to address sama dengan 172.1.20.10. Nah, kemudian kita akan membuat traffic ECMP di PC2 dan akan membuat traffic HTTPS ke mythicrotic.com. Oke, kita coba ping 888, lalu kita cek di router ISP nya. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini ada aktivitas dengan protokol ICMP dengan source NAT-nya dia di 172.20.20.11 sudah sesuai. Nah, kemudian protokolnya ICMP kita akan coba untuk protokol yang HTTP. Sini kita akan coba buka mobile. Berarti lewat PC2, sorry. Kita kembali ke PC2. Coba akses google.com. Oh ya, sebelumnya ini ternyata perintahnya amati connection tracking di router Ethernet. Sorry. Router Ethernet. Kita amati di router Ethernet, teman-teman. Firewall connection. Nah, tadi yang ICMP dia di router Ethernet dikenal dengan 192.168.1.2 atau IP dari PC2 nya sendiri. Nah, untuk yang HTTP atau HTTPS ini menggunakan TCP. TCP ini sebagai dari HTTP, teman-teman. Sebentar, coba kita matikan terlebih dahulu internetnya. Nah, di sini untuk di router ISP-nya dikenal dengan 172.20.20.11. Coba kita nyalakan untuk HTTP-nya. Nah, di sini protokol TCP. Nah, bisa teman-teman lihat. Nah, kemudian kita akan cek di router ISP-nya. Nah, untuk protokol TCP sendiri di sini dia source address-nya itu pakai 172.20.20.11
10 sudah sesuai dengan IP firewall NAT yang kita setting sebelumnya. Ini jika dia protokolnya selain ISMP maka akan menggunakan address 172.20.20.10. Oke teman-teman, sekian praktikum mata kuliah keamanan data dan informasi dengan materi IP firewall sama dengan chain source NAT. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.